Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga kita mau memperkatakan bahwa hari ini kita akan mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaannya Tuhan nyatakan atas setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita terus diperlengkapi dengan kebenaran yang memerdekakan kita. Kita berdoa saudara, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami melihat sungguh anugerah pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Itu sebabnya kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, terlalu mudah untuk memuji Tuhan ketika keadaan semua baik. Iya kan? Terlalu mudah. Tetapi apakah kita dapat tetap terus memuji Tuhan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja? Ketika engkau dihianati, engkau sedang melakukan kejujuran, engkau sudah melakukan sebuah ketulusan, engkau hidup berbuat baik kepada semua orang, tiba-tiba dihianati. Tiba-tiba hidupnya dirugikan, tiba-tiba ditusuk dari belakang. Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Iya kan? Gak gampang, tapi kita mau belajar. Kenapa kita belajar? Agar kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal loh saudara. Termasuk di dalamnya ketika kita mengalami keadaan yang sukar. Termasuk dalamnya ketika kita mengalami keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana kita masih tetap bisa memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Caranya bagaimana Pak? Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 2 dan sampai dengan ayat 4. Dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayat 4, pemazmur bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwa. Lihat ya. Ini pernyataan dia untuk selalu memuji Tuhan, memaksa jiwanya untuk selalu memuji Tuhan, sekalipun keadaan mungkin sedang tidak baik-baik saja. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah ini dia. Jadi orang hanya bisa memuji Tuhan di keadaan sukar, di keadaan susah, ketika dia mengingat kebaikan Tuhan. Gitu loh, bukan fokusnya kepada keadaan kesusahan hidupnya, penderitaannya, tapi fokusnya kepada kebaikan Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik-baik saja, namun kita bersyukur kita pasti tetap punya Bapa yang baik. Sehingga yang kita ingat, yang kita tidak lupakan adalah ya segala kebaikan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Wow, inilah kebaikan Tuhan. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Itulah yang menjadi alasan kita tetap terus memuji Tuhan, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ini reasonnya, ini alasannya. Kenapa sih lu kok bisa tetap memuji Tuhan? Lu kan lagi dihianati sama suami lu. Lu kenapa sih bisa tetap memuji Tuhan? Kan usaha dagangan lu kan lagi drop nih, lagi anjlok nih sekarang. Kita memuji Tuhan karena kita tahu Dia Bapa yang baik. Amin. Makanya di ayat 3 tadi dikatakan, ini alasannya saya memuji Tuhan. Apa itu? Dia sudah mengampuni kesalahanku. Dia sudah menyembuhkan segala sakit penyakitku. Dia sudah menebus hidupku dari lubang kubur. Dia yang sudah memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Semua karena Dia, bukan karena aku. Jadi berdasarkan karena apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, maka kita memutuskan untuk tetap terus memuji Tuhan, sekalipun keadaan yang kita sedang hadapi sedang tidak baik-baik saja. Amin. Saya ajak setiap kita umat Tuhan melalui program Bible and Coffee, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu keadaan ini bukan keadaan yang gampang. Keadaan saat-saat ini bukan keadaan yang baik.
Bukan keadaan yang sedang mudah untuk kita jalani. Goncangan demi goncangan, baik ekonomi, pekerjaan, bahkan ada yang tergoncang dalam rumah tangganya, tergoncang dalam kesehatannya. Terus kalau kita fokus kepada keadaan hidup kita yang sedang tidak baik-baik saja, mana bisa kita bersyukur? Tapi kita bersyukur bukan karena keadaan sedang baik. Kita berterima kasih, kita memuji Tuhan bukan karena keadaan sedang baik, tapi karena kita tahu kita menerima segala yang baik yang berasal dari Bapa yang baik. Dia yang mengampuni kesalahan kita, bukan karena amal ibadah perbuatan baik kita diampuni. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Dia juga yang menebus hidup kita. Dia juga yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Jadi alasan-alasan inilah yang membuat pemazmur masih bisa tetap memuji Tuhan. Dan kita belajar dari pemazmur, saudara. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo latih dirimu memuji Tuhan. Dengan cara apa? Jangan lupakan kebaikannya. Apa sih kebaikannya? Engkau sudah diselamatkan. Surga menjadi jaminan orang percaya. Itu sebabnya kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Dia sudah menyembuhkan kita. Banyak kalau kita jujur, saudara, kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan yang udah Tuhan tolong, yang udah Tuhan bukakan, yang udah Tuhan singkapkan. Bagaimana Tuhan udah bela perkara kita. Banyak. Nah, alasan itulah kenapa Tuhan mau kita tetap memuji-muji Dia. Ya, jadi hidup kita tidak bergantung dengan keadaan. Sama seperti Nabi Habakuk. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dalam kurungan, aku tetap akan beria-ria memuji-muji Tuhan yang adalah panji keselamatanku. Karena fokusnya bukan kepada kesusahannya, fokusnya pada kebaikan Tuhan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan hari ini, kau mendengarkan firman Tuhan bukan suatu kebetulan. Betul keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, tapi ketahuilah, di tengah-tengah keadaanmu yang sedang tidak baik-baik saja, kita masih punya Tuhan yang baik, yang sanggup memakai keadaan yang tidak baik ini untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Percayalah, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Bukan dalam kehidupan kita, saudara, tapi dalam tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan yang tolong kita, semuanya baik-baik saja. Ya, fokuslah kepada kebaikan Tuhan sehingga kau dapat tetap terus memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami bersyukur, kami bersuka cita buat setiap kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan atas kami. Saat yang indah ini juga kami bersyukur karena kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, keadaan kami yang terjadi, tapi hidup kami ditentukan oleh apa yang menjadi kasih dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami mau tetap terus memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan kami. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami tidak lagi terpaut dengan apa yang terjadi dari keadaan kami yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami mau selalu mengingat bahwa Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menebus hidup kami, mengangkat kami, dan Engkau yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Satu persatu Tuhan jamah dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang bimbang Tuhan beri keteguhan, sehingga hari ini menjadi hari di mana kami selalu memutuskan untuk tetap memuji-muji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.